Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua ini. Hadis-hadis tentang perbaikan hati, kaitannya dengan bagaimana kita mentarbiyah, melatih hati kita menjadi hati yang lebih baik di mata Allah maupun di mata manusia dengan keikhlasan yang tinggi. Hadis yang kedua adalah banyak tertawa akan mematikan hati. An Abi Hurairah qala Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuksiru, janganlah kalian memperbanyak ad-dhahika, tertawa. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik, sesungguhnya banyaknya tertawa tumitul qalba, mematikan hati. Tertawa yang dimaksud di sini ad-dhahik itu tertawa yang bersuara tapi tidak didengar dari jauh. Kalau yang didengar dari jauh itu namanya qahqaha, terbahak-bahak. Bahasa Arabnya qahqaha. Kalau dhahik ini bersuara, buka mulut, tapi ya normal aja, tidak sampai ngakak. Kalau semua namanya dhahik, jangan memperbanyak. Kalau dhahiknya saja nggak boleh, apalagi terbahak-bahaknya. Kenapa? Kalau banyak tertawa, itu hatinya mati. Hati yang mati itu hati yang tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ada nasihat gak masuk, gak sadar-sadar, gak berubah-ubah. Nah, susah dimasuki kebaikan, susah berubah dari penyakit-penyakit keburukan. Pertanyaannya sekarang, kalau senyum, boleh gak banyak senyum? Dimotivasi oleh Nabi, tabassumu kali akhika shadaqah. Berarti senyum itu dimotivasi, karena itu shadaqah. Senyum sana, senyum sini, cemerut aja. Senyum itu ya senyum, tidak sampai buka mulut, tidak sampai bersuara. Namanya senyum simpul. Senyum yang menunjukkan persahabatan. Ada senyum itu senyum sinis, itu nggak boleh juga. Senyumnya senyum persahabatan, persaudaraan. Nah, senyum itu jangan diremehkan. Itu harus berguru, harus berlatih. Orang kalau salah senyum dikira sinis sama orang. Apalagi rotok mencucu, ngenyak itu malahan. Nah, teman saya orang Pare itu ceritanya begitu. Lalu dia memotivasi jamaahnya untuk murah senyum. Berapa hari berikutnya ada yang laporan ke dia, Mas, saya kok malah digeding kalau ngomong. Tapi iya nek mau senyum. Harus tahu lah. Lo kok anak mencuci nih, ben genah senyum lo ya. Mencuci ngomong ya dikira. Kira marah kamu, malah dibenci orang apa? Jadi senyum yang benar. Kalau itu sunnah, itu ditarget senyum yang benar, gak senyum. Tapi kalau tertawa terus, apalagi terbahak-bahak, ya, itu jangan diperbanyak, karena itu mematikan hati. Kenapa kok hati mati? Karena itu, karena hatinya itu jauh dari Allah. Dia selalu, artinya hati yang demikian itu lebih identik dengan kebahagiaan-kebahagiaan, membanggakan kebahagiaan keduniaan dan
lebih dekat kepada lahan lupa dengan Allah. Ya, coba banyak orang tahu apa tuh yang diketawakan. Nah, mesti guyon-guyon kan gitu. Orang yang lucu tertawa, ada cerita apa ngomong apa ketawa lagi, guyu meneh. Itu menunjukkan hati ini tidak khusyuk. Hati ini tidak dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya hatinya mati. Kalau hati sudah mati, bahaya. Dia satu, tidak bisa diisi kebaikan. Yang kedua, al-qalbu, dibalik oleh Allah hatinya. Keburukan jadi kebaikan. Kesesatan menjadi apa? Kebenaran. Sudah dibalik itu oleh Allah hatinya. Kalau hati sudah mati, mati yang paling parah itu dia menilai sesuatu yang baik menjadi buruk. Banyak ciri-ciri hati yang mati. Contohnya sudah tidak punya kepedulian lagi, nggak peduli dengan orang, pas saudara, pas siapa, para orang perlu dibantu, perlu ditolong, nggak ada welase. Kalau ada welase itu contoh hati yang mati. Nah, ini dalam agama musibah besar. Ketika kita melihat seseorang perbuatannya buruk, misalnya dia mulutnya cerewet, suka misuh, atau tangannya suka mukul, bukankah kita nggak senang? Iya, kita benci. Dan kita juga tidak mau, kalau kita orang baik nggak mau melakukan itu. Saudara, keburukan hati, yaitu hati yang sudah menjadi hati yang mati, itu tidak lebih baik daripada, bahkan lebih buruk daripada perbuatan yang tampak itu tadi. Maka hindari penyebab ketidakbaikan itu. Yang saya maksud contohnya gini, kita punya teman, misalkan gambarannya, dilingoi malah muring-muring senangannya, padahal dia salah. Diingatkan, kan kita menilai dia gijane mau apa tahu, mau aku welas dengan dia, saya ingatkan dia supaya dia lurus. Sama dengan ketika kita mengingatkan saudara tua kan begitu. Nah, malah balasannya malah nggak baik, misalnya jengkelkan kita, itu namanya perbuatan buruk. Nah, ketika hati orang itu mati, bisa dengan bahasa kata orang jatuh wangkot, keras, itu lebih buruk daripada sikap yang tampak ini. Nah, di sini Rasulullah mentarhib, bukan mentarghib, menjauhkan kita jangan sampai memiliki hati yang mati. Apa salah satu penyebabnya? Banyak tertawa. Bagaimana solusinya supaya hati tidak mati? Ini kebalikannya. Kalau ini kan yang menyebabkan hati mati. Supaya hati tidak mati, ini balik saja. Jangan banyak tertawa, tapi banyak apa? Banyak menangis. Menangis karena apa? Karena dekat dengan Allah, karena ingat hari kiamat, ingin selamat besok di hadapan Allah, hanya ingin pertolongan Allah, merasa banyak salah, banyak kekurangan yang harus saya hindari, yang harus saya tobati, atau yang belum saya tobati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah mendapati para sahabat terlalu banyak guyonan, guyu ketawa-ketawi terus, apa kata Rasulullah? Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian ingat penghancur kelezatan dunia ini. Ingat mati. Wong nek eling mati insyaallah ora iso guyu. Nah, itu obatnya. Membuat hatinya hidup. Hatinya bisa menerima kebaikan, hatinya bisa bersih dari dosa-dosa.
Nah, kalau hati sudah hidup, kembali ke dalil pertama tadi, maka gerakan badannya ini akan hidup, akan baik pula. Dibalik kalau hati sudah mati, maka buruk hatinya, maka perbuatannya juga akan ikut buruk. Rasulullah juga pernah bersabda kepadanya, "Lau ta'lamuna ma'alam la bakaitum la dhuhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kata Rasul, jika kalian tahu apa yang aku tahu, aku melihat surga, aku melihat neraka dan seterusnya, pasti tertawamu itu hanya sedikit, yang banyak akan menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama banyak yang kalau siang biasa-biasa saja, ya guyon sewajarnya, sekali dua kali bukan terus. Tapi kalau malam mereka akan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah tersentuh ketika Khalifah Umar, baca cerita Khalifah Umar menangis di Hajar Aswad. Karena beliau melihat Rasulullah menangis di Hajar Aswad, Khalifah Umar di belakangnya menangis. Kata Rasulullah, "Ya Umar, huna tuskabal ubarat." Di sini dituangkan air mata karena ingin penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari imam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa banyak dosa, mengecup hajar dengan di sini kalau mau menangis, wahai Umar, yang kita ambil Umar sebegitu kerasnya watak manusia, garang, kok iso nangis? Itu yang gitu. Saya nggak sekeras Umar, kok orang iso nangis? Nah, ibaratnya begitu kan, itu kan cambuk bagi kita. Pernahkah kita menangis kepada Allah? Silakan dijawab masing-masing, nggak usah dijawab di sini. Untuk koreksi hati kita, baca ayat, apakah ketika kita sujud, apakah kita berdoa, apakah ketika kita bersyukur, ya Allah, kalau tidak ada hidayah Engkau ya Allah, saya nggak bisa keluar dari aliran sesat ini. Misalkan Anda menangis, pertanyaannya pernah apa tidak? Nah, ini sebagai kebalikan dari mafhum, makna tersirat dari hadis ini. Banyaklah menangis, banyaklah khusyuk kepada Allah agar hatinya hidup. Jangan banyak guyonan, banyak ketawa. Ya, makanya dalam hadis sampai ada di Abu Daud ini ya, termasuk orang yang dilaknati atau dosa besar ketika seseorang mengarang cerita liyudhika bihi qauman, supaya membuat orang lain tertawa. Jadi profesi para pelawak-pelawak, profesi yang suka melucu-lucu itu, kalau dai itu malah terkenal itu. Nah, tinggal dia ceritanya dusta apa beneran. Nah, itu. Kalau dusta itu menyebabkan hati itu mati. Masih ingat kalau di Jokam dulu yang paling disenangi kalau nerobos, karena pengebos muda-mudi kan dari Solo kan? Kaifa haluk tayyibun atau tayyibin? Kenapa coba? Jawabannya lucu dan jorok. Nah, joroknya itu nggak mungkin menghidupkan hati. Sudah pasti benar Rasulullah. Banyak tertawa apalagi isinya dusta, itu mematikan hati, bukan? Itu tambah paham ya jamaahnya. Ya berarti itu kematian hati karena doktrin itu. Doktrin itu ya. Itulah yang perlu kita jaga, saudara. Ini terhib dari Rasulullah. Jangan banyak tertawa dengan hadis ketiga. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal 'abda
idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan kesalahan, khati'atan sebuah kesalahan, nukitat fi qalbih, maka dititik di dalam hatinya, nuktatun sebuah titik, titik sauda hitam. Sebuah kesalahan, sebuah dosa, satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a, ketika dia mencabut, ini makna dari taubat. Mencabut itu tidak mengulangi, dia berhenti. Mencabut dosa, tidak mengulangi, dia berhenti. Wastaghfara, dan dia mohon ampun. Kepada siapa? Kepada Allah, nggak perlu dipersaksikan. Kepada Allah. Lalu wataba, apa makna? Kembali kepada Allah. Kembali itu orang menentang Allah itu sama dengan pergi jauh, domba yang sesat. Pergi jauh. Taba, balik kepada Allah. Iya ya Allah, saya ingin sujud lagi, saya ingin dekat dengan Engkau, saya ingin pengampunan Engkau, saya sholat lagi. Sukila qalbuhu, maka dibersihkan hati dia. Maka dibersihkan hati dia. Ini yang diambil, saudara. Rasulullah memotivasi untuk naza'a wastaghfara wa taba, agar hatinya bersih. Soalnya kalau hati sudah titik hitam, tadi ujungnya tadi penuh dengan dosa, dia akan mati hatinya, kotor hatinya. Maka segera dibersihkan. Berarti harus memperbanyak apa? Istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan apa? Wahai manusia, hamba Allah, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni tubtu, aku bertobat kepada Allah sehari semalam 70 marrah, 70 kali. Aku istighfar, mohon ampun kepada Allah sehari semalam minimal 70 kali. Karena kembalikan ke kita berapa kali? Padahal Rasulullah dosa yang awal dan yang akhir sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Lalu dosa apa lagi yang diharapkan diampuni oleh Allah? Perhatikan, pengampunan itu derajat. Walaupun kita tidak punya dosa, tapi Allah meridhai kita, memaafkan kita, maka itu satu martabat tinggi di hadapan Allah. Ketika kita tidak punya salah sama seseorang, lalu orang itu mengatakan, aku nggak pernah tidak meridhai kamu, aku selalu menyayangi kamu, salahmu tak ngapura kabeh. Berarti ini orang khusus, bukan orang biasa. Kaya apa yang balas? Walaupun dia nggak mengungkapkan, berarti dia orang khusus. Begitu gambaran pengampunan, saudara. Tapi siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Tidak ada. Yang selamat dari dosa, kullu bani Adam khata'un. Jika Rasulullah yang sudah bersih saja memotivasi kita untuk bertobat, maka bertobatlah. Ingat lagi, perjuangan setan adalah mengganggu manusia ini agar melakukan dosa. Tidak berhenti di situ dia. Ada tahap kedua yang dikatakan paripurna bagi setan. Kalau hanya berbuat dosa belum selesai. Masih ada tahapan finalnya. Apa itu? Membuat orang ini tidak bertobat. Entah caranya bagaimana, apa dibuat lupa, apa dibuat putus asa, wis kadung kakean dosa awakmu. Wis kadung nyemplung wis. Padahal ketika kita berbuat salah, lalu kita bertobat kepada Allah, kesalahan itu berbalik menjadi kebaikan. Faulaika yubaddilullah sayyi'atihim wa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika
yubaddilullahu sayyi'atihim. Betapa indahnya kita menjadi orang iman. Kita tidak lepas dari sifat kemanusiaan banyak salah. Ketika kita berbuat salah, langsung kita balik. Kita cari kebaikan lewat qadar kesalahan kita. Masih ada peluang. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah senang sekali. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada orang kehilangan unta, sudah sering dengar. Di tanah lapang berbekalan di situ, semua di situ. Kalau hilang nggak kembali, dia pasti mati. Sudah putus asa dia. Tahu-tahu melek untanya di sebelahnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bangganya, saking senangnya. Ya Allah, kau hambaku, aku Tuhanmu. Kembali. Saking bersyukurnya. Allah lebih senang, kata Rasul. Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi. Masya Allah, kalau kita ingat ini indah, tidak pernah putus asa. Ya Allah, saya salah lagi. Baru kita ngomong itu kita sudah mengalir air mata. Ya Allah, saya ingin begini, tapi kenyataannya masih begini lagi. Saya ingin meninggalkan HP. Ya Allah, saya terfitnah, maftun bil HP. Ngerti maftun bil HP? Terfitnah karena HP. Waktunya hilang, semuanya karena HP. Ini musibah, saudara, dalam agama. Musibah betul itu. Sekarang hampir rata. Mulai dari anak muda, sedang tua-tui sekalipun, mohon maaf, mampu tanah barang HP. Pagi, siang, malam. Kalau isinya kebaikan, alhamdulillah. Isinya pengajian, ini enggak. Buang waktu semuanya. Ngobrol, chattingan, cinta-cintaan, semua itu. Selingkuh, waliyadzubillah, ngirim berita bohong, ngerasani orang, memfitnah orang, bukan berdakwah, menyebar, dikira biasa. Nggak biasa itu. Kalau dulu kita dijokam itu karena mengkafirkan orang, maunya ngomong apa aja bebas. Sekarang nggak bebas kita. Itu saudara muslim kita semua. Kalau kita salah, berarti kita memfitnah, menyebarkan fitnah. Sama dengan memfitnah, dosanya dosa besar. Jangan sembarangan ini pegang HP, kirim apa sih ini? Nyebarkan sarser. Bahaya. Itu maka karena itulah dijaga, hobikan bertobat itu, menangislah kepada Allah supaya hati kita bisa bersih. Nah, wa in ada zida fiha. Jika dia mengulangi, zida maka ditambah fiha, titik hitam itu, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga ngungkuli, menutupi penuh qalbahu, hati dia, hitam kelam hatinya. Wa huwa, ada yang pernah bertanya begini, lah hati itu tetap gak berubah? Udah scan di apa, fotonya tetap begitu. Nah, ini ghaib namanya. Kalau Anda tidak melihat itu, tidak ada perubahan kok sama, padahal banyak dosanya, kita scan ya, tak bawa ke dokter, tak suruh moto ini hatiku. Dan dulu begitu, pakai dosa yang tutupnya ini ghaib berarti. Kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Wa huwa ran, titik hitam itu adalah arwan, kotoran. Alladzi yang zakar Allah telah menyebutkan, menfirmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, tidak seperti demikian, jangan begitu. Bal rana, bahkan menitik hitam, mengotori, ala qulubihim, atas beberapa hati mereka. Apa yang mengotori? Makanu yaksibun, perbuatan mereka yang telah diperbuat. Makanu yaksibun, apa saja perbuatan mereka. Maksudnya dosa-dosa. Baik, apa inti dari hadis ini? Hadis ini motivasi bertobat kepada Allah, yang tujuannya agar hatinya bersih,
Berarti yang dituju apa? Hati yang bersih. Berarti Rasulullah bermaksud umatnya siapapun harus berusaha bagaimana membersihkan hati itu. Makanya dikenal dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan hati, bersihkan hati. Baik, hadis keempat. Ini 40, baru dapat 4. Iya ini. Ya bismillah. Nggak hatam saya lihat. Menawalah hobi. Menawalah. Hobinya menawalah. Baik. Anin Nawas ibni Sam'an. Ini jalan yang benar hanya satu. Ini tidak ada judulnya, nggak ada kaitan dengan hati. Harusnya diambil yang bawahnya. Hati adalah penasehat. Ya. Baik. Anin Nawas ibni Sam'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Daraballahu mathalan." Allah telah membuat gambaran, yaitu siratan mustaqimah, jalan sirat, jalan yang panjang luas, mustaqiman, lurus. Kalau sekarang namanya tol, jalan tol panjang lurus. Tol itu tul. Wala jambatai sirat, dan di kanan kirinya jalan lebar panjang itu surani, 2 tembok. Ada tembok menutup. Fihima, di 2 tembok itu abwabun, banyak pintu-pintu. Mufattahatan, yang terbuka. Wa alal abwabi, dan atas pintu-pintu itu, di pintu-pintu itu suturun, beberapa korden. Ya, menutup pintu apa namanya? Dari kain? Korden, selambung. Murkhatun, yang diturunkan, ditutupkan. Jadi pintu itu sebenarnya terbuka, hanya ditutup selambu saja. Nah, banyak sekali. Wa ala babis sirat, di pintu jalan itu da'in, ada yang memanggil. Yaqulu, dia memanggil, dia berkata, ya ayyuhannas, wahai manusia, udkhulu, berarti pintu pertama ini, pintu depan sebelum masuk jalan itu, ada pintu di situ. Udkhulu sirat, masuklah ke jalan. Manusia, ayo masuk sini, ayo masuk sini. Jami'an semuanya. Wala tatafarraju, janganlah kalian menjauh atau memisai, jangan cari jalan lain. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ayo masuk sini, masuk sini. Jangan membenggang, jangan memecah ke jalanan. Sini, sini, sini. Wada'in, ada lagi yang memanggil. Yad'u, dia memanggil. Min jawfis sirati, dari dalamnya jalan. Ada yang memanggil dari bagian dalam jalan, ya di jalan itu maksud. Faida arada, ketika dia menginginkan, yang lewat maksud. Ketika yang lewat menginginkan, yaftahu. Coba dicek mas, itu min jawfi apa min fauki? Ingat saya kok min fauki. Fauki betul. Ya. Ingat saya min fauki, dari bagian atas. Salah, saudara, ingat min fauki. yang gratis min jawfi, yang beli min fauki. Wah ini muskilah kami ini. Berarti nyinggung saya ini. Min fauqis sirat, di atas, dari atas jalan ada panggilan. Faida, yaitu faida arada yaftah syai'an, yaftahu syai'an, ketika yang lewat ingin membuka sesuatu, min tilkal abwab, dari demikian pintu-pintu di tembok itu. Qala, maka pemanggil yang dari atas ini berkata, wahai hak,
Wah itu kalimat peringatan tapi sayang. Apa ya bahasanya? Kasihan kamu, kurang pas tadi. Tapi memang itu kalimat tarahum, kalimat melarang tapi welas gitu. Ada kalimat melarang tapi kejam, wail, mampus kamu, rusak kamu. Karena ini waiha. Ya sudahlah, mana kita? Ojo, mesano awakmu. La taftahu, jangan kamu buka pintu itu. Kenapa? Fa innaka sesungguhnya kamu intaftahu, jika membuka pintu itu, talijhu, maka kamu pasti masuk ke pintu itu. Ada apa di balik pintu? Nanti dijelaskan. Wasiratu, penjelasannya satu, sirat itu adalah al-Islam, Islam. Sirat yang panjang tadi, jalan panjang itu, itulah Islam. Kita disuruh masuk ke dalam Islam, berjalan di atas Islam, kokoh berada di dalam Islam. Jangan ditambahin Islam jamaah, agama baru nanti. Agama apa mas? Islam jamaah. Mau aku ya Islam. Nah, sama orang aku nih Islam dia nih kok. Nah, berarti sama dia agama berarti Islam jamaah. Nah, baik. Wasurani, dan dua tembok kanan kiri adalah hududullahi ta'ala, batas-batas atau hukum-hukum Allah, hukum syariat, batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar, jangan melewati, jangan keluar, jangan melewati batas-batas Allah. Wal abwab al-mufattaha, dan pintu-pintu yang dibuka, yang ada selambunya tadi, maharimullah, beberapa yang diharamkan oleh Allah. Kalau kamu buka, apalagi kamu masuk, ya, kalau kamu buka, kamu masuk di situ, kamu lakukan, kamu terjang larangan itu. Wadzalika da'i, dan orang yang memanggil itu, yaitu ala ra'sis sirat, di ujung jalan, yang memanggil di ujung jalan, di pintu depan tadi, yang manggil-manggil itu, siapa dia? Kitabullah, Al-Quran. Jadi siapa yang memenuhi panggilan Al-Quran, dia mendalami Al-Quran, dia masuk ke jalan itu, jalan Islam tadi. Kitab Allah Azza wa Jalla. Wadda'i fawqas sirat, dan yang memanggil di atas ini fawqah. Nanti jawablah. Nanti yang bayar beli jawablah apa? Fawqas. Di sini yang ditulis Rawi Ahmad ya. Wa lafdu lahu wa Tirmidzi. Berarti boleh juga. Jadi tadi ditulis wa fi riwayat Tirmidzi min fawqis sirat. Cuman kalau sudah ada begini, kan di belakang sudah ditafsir itu. Berarti jauh juga maknanya juga atas, dalam tapi atas gitu. Karena di belakang sudah dibatasi fawqi. Namanya mufassarnya. Wadda'i fawqas sirat, dan yang memanggil dari atas jalan itu wa'idullah, penasehat Allah, pengingat dari Allah, fi qalbi kulli muslim, yang diletakkan di hati setiap orang Islam. Jadi hatinya itu bisa berbicara, bisa mengingatkan dia. Apa sih bahasanya? Eling. Kalau yang mau diperbuat itu salah, lalu mampu meninggalkan. Itu namanya hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Di sini yang diambil saudara, bahwa setiap muslim itu asalnya dia punya hati sebagai pengingat.
Sehingga dia ingat bahwa ini salah, diingatkan ini salah, ini dosa. Lalu dia mampu dengan keimanannya, dia mampu meninggalkan. Apa yang menjadi larangan. Satu itu yang perlu diingat. Setiap muslim punya itu. Cuman itu naik turun atau tingkat-tingkat tadi. Mutafawid kata para ulama. Ada yang minim sekali. Jarang hatinya mengingatkan dia. Orang yang belas, ada yang melanggar banyak itu nggak ingat sama sekali. Ada yang sedang, kadang ingat, kadang lupa. Diingatkan, oh itu nggak boleh. Ada yang eling terus, ingat terus. Setiap dia mau berbuat kesalahan, dia ingat ini nggak boleh. Pertama yang dibahas oleh para ulama, bagaimana supaya punya hati yang inkishaf, mukasyaf namanya. Ada di hati yang terbuka, hati yang punya sesuatu yang istimewa, yang beda sama yang lain, berbeda. Maka harus sering memberikan suplemen, asupan yang baik untuk menghidupkan hati. Apa kata para ulama? Satu, zikrullah, sering ingat kepada Allah. Itu asupannya hati. Nah, dua yang disebut tadi, yang hadis yang sebelumnya ini, banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah sehingga hatinya bersih. Nanti hatinya itu dijadikan wa'ir, pengingat hatinya. Pengingat hatinya. Satu itu yang perlu diingat. Yang kedua, saudara, setelah ingat, setelah hatinya, hati keimanannya itu bisa mengingatkan, ada yang mampu meninggalkan kalau itu larangan, ada yang tidak mampu. Apa pembedanya? Pembedanya adalah keimanan dan ketakwaan seseorang. Hatinya dia sudah mampu, sudah ingat, sudah mengingatkan. Banyak kan sering kita sudah ingat, iki dosa ini, iki ke online, iki lahan ini, pirang-pirang jam. Dan sudah dilihat, deloi film sampai jam 12 malam. Eleng pada saat lihat, tapi tidak mampu membanting HP, nggak mampu. Eman-eman. Dan ini banting kan gak apa-apa nih, setan nih kira sebetulnya lah ngono. Tapi di kasur nih, jangan di bawah, jangan di lantai, hukumannya sama istighfar tadi. Kasur aja, setan, naudzubillah minasyaitonir rajim. Lagi tangi, mangen dicoba meneh setannya. Harusnya mampu, tapi dia nggak mampu. Eman-eman karek saja. Nah, apa yang bisa membedakan itu? Kata para ulama, keimanan dan ketakwaan. Kalau iman kita rendah, lemah, takwa kita rendah, maka nggak mampu walaupun ada pergiling. Berarti keimanan pun itu juga perbuatan hati, saudara. Apa sih gambaran iman itu? Iman itu keyakinan. Keyakinan terhadap sesuatu yang dijanjikan, yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu rasa takut yang tinggi kepada Allah karena merasa dilihat oleh Allah, merasa dicatat, besok akan dibuka di depan makhluk, akan dipertanyakan sekecil apapun pelanggaran. Bagaimana kita tidak takut malu? Di sisi Allah akan dibuka. Yauma tublas sarair, rahasia-rahasia besok akan ditampakkan di sisi Allah. Kalau Allah tidak mengampuni kita, ada rasa takut di situ. Rasa takut yang luar biasa. Khalifah Umar ya. Siang hari keadaannya terik panas. Khalifah Utsman keluar rumah berteduh di bawah pohon, gak bisa jalan lagi, katanya panas sekali. Tahu-tahu dari jauh ada orang menggiring 2 ekor unta. Siapa itu, kata Utsman, dari sopo kawan-kawan ini bawa menggiring unta 2 dituntut. Ternyata setelah dekat Umar
radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang, apa yang kau kerjakan? Kenapa nuntun unta sendiri? Ada di siang hari 2 ekor unta. Apa kata Khalifah Umar? Saya dari tadi pagi kehilangan 2 ekor unta zakat. Aku mubeng kat isu ini, lagi penduk saya ini tak tuntun, mau saya gabungkan ke unta-unta zakat yang lain, mau dibawa ke pangonan yang lain. Masya Allah, ada rajul qawi, kata ini betul rajulun qawi, rajul yang kuat sekali. Apa kata Khalifah Umar mengatakan? Ya Utsman, wahai Utsman, khiftu, aku takut, ayyas'alani Rabbi yaumil qiyamah, kalau Allah menanyakan aku tentang 2 ekor unta ini hilang, padahal ini tanggung jawab aku sebagai Amirul Mukminin untuk aku bagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Bukan ngumpulin persenan terus gak takut leha-leha, bukan. Masya Allah, kok menyinggung lagi? Ya supaya kita bersyukur kepada Allah, kita sudah selamat dari pembodohan umat ini. Masya Allah, Rasulullah mengumpulkan uang bukan untuk kemaslahatan pribadinya, bukan untuk kemegahan golongannya, bukan. Apalagi zakat 40% itu nggak halal, nggak boleh. Kalau masih banyak dibawa di kelompok-kelompok orang yang larat, kelaparan, keberatan hutang, nggak halal, nggak boleh. Karena disebut oleh Allah pertama kali, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu maksudnya diprioritaskan. Ya, bagaimana mungkin di pusat makan ikan bakar, apalagi off-roadan. Saya pulang dari Mekah itu, yang saya di antara yang pertama saya istirja itu, saya ikut musyawarah pertama. Dulu sebelum saya ke Mekah itu paling telong atau teh 1 air putih sedikit. Pulang itu saudara, Masya Allah, minuman itu ada jahe, ada teh, ada jus yang berapa puluh ribu satu. Karet milih. Baru musyawarah si mangan itu yang namanya apa, ikan bakar panjang-panjang, gurame, asam pedas, asam manis, asam urat. Saya gede-gede nggak berani saya makan, saudara. Betul. Ya Allah, ini wis menjumpai persenan, wis gak bener tadi mangan kau ini. Ya? Saya dari rumah itu kan kalau musyawarah setelah pulang dari Mekah, sebelum ya saya nggak tahu ya makan aja. Bawa air sendiri itu, tanya istri saya, bawa aqua sendiri, kadang bawa buah sendiri dipotong-potong makan. Gak berani, takut. Ini yang saya maksud seperti ini, saudara, perbaikan hati. Apa yang membedakan? Seperti Khalifah Umar tadi. Khalifah Umar itu Masya Allah, tingkatannya mengapa menjadi orang terbaik kedua? Semua jawabannya karena di sini, yang ada di sini, ketakwaannya, kehusyuannya. Begitu pula Khalifah Abu Bakar. Para ulama mengatakan, sebenarnya kalau la li kasratis siyam wala li kasratis shalah wala li kasratis sadaqah. Kenapa Abu Bakar menjadi manusia terbaik di umat ini? Bukan karena banyak sholat, bukan karena banyaknya puasa. Mungkin sholat kalah sama Abu Dar, kalah sama Abu Darda, sampai istrinya ditinggal Mu'arid sama Mu'ad bin Jabal. Lunggu, ujungmu diurusi, ojo sholat aja. Mungkin kalah sama Abu Darda, kalah sama Abdullah bin Amr bin As, dimana yang puasa setiap hari itu, kalah oleh Abu Bakar. Yang membedakan apa? Isi hati, ma waqara fil qalbi, akidah, ketakwaan, rasa dekat dengan Allah. Itu yang membedakan. Marilah kita perbaiki, saudara.
Ini wa'id fil qalbi. Punyalah, bikinlah atau usahakanlah hati kita menjadi penasehat dari dalam. Ya. Hadis kelima. An-Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu. Sungguhnya Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, atara kasratul mali wal ghina? Kasrat harusnya. Adakah kamu berpendapat kasratul mali? Kasrat apa? Kasrat yang beli. Ala harta. Kok tahu ya? Lo mangkulin ngono ora. Bahasa Arab ngono kuwi dan luwih. Ya maf'ul adalah maf'ul. Kasratul mali. Itulah jawaban zaman dia. Mangkulin ngono kuwi. Kasratul mali, banyaknya harta, wal ghina, itu adalah kekayaan. Apakah menurut kamu wahai Abu Dzar, banyaknya harta itu adalah kekayaan yang sesungguhnya? Qultu, aku menjawab, na'am ya Nabi. Qala, Rasulullah mengatakan, wa tara anna qillatal mali wal faqru, dan apakah kamu juga berpendapat sesungguhnya sedikitnya harta itu adalah kefakiran yang sesungguhnya? Qultu, aku menjawab, na'am ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, laisa kadzalik, tidak seperti itu. Definisi kaya yang sesungguhnya, definisi fakir yang sesungguhnya tidak seperti itu. Salah kamu wahai Abu. Innamal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kekayaan itu ghinal qalbi, kekayaan hati. Kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya hati. Kaya hati itu bagaimana? Hatinya neriman. Kun qani'an yaqna bima qasamallahu lahu. Menerima dengan apa saja pembagian dari Allah untuk dia. Yang ada hanya bersyukur, dikasih sedikit alhamdulillah, kasih sedang alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah. Agak panjang dikit. Oh, berarti ada bedanya nih. Itu manusiawi, manusiawi. Jadi saudara, tidak ada penolakan sama sekali dan tidak ada kekecewaan sama sekali. Ya. Bahkan kalau ingin namanya kaya hati, mau ingin tahu, tadi ciri-ciri pertama itu mendasar. Dia selalu merasa dia terima dengan apa yang ada, sehingga dia tidak pernah berangsang, tidak pernah kakek bayangan itu, dia terima yang ada. Alhamdulillah, berapa segini. Itu satu. Yang kedua, lebih kaya lagi saudara, lebih kaya lagi. Ingin tahu? Kalau dikasih lebih susah. Wah, ini susah ini cari tandingannya. Ketika Khalifah Ali dan Khalifah Umar diutus untuk narik zakat di pamannya dan ambil zakat, terus beliau narik ke Abbas, oleh Abbas tidak dikasih. Balik ke tempat Nabi, dua orang ini yang diutus ini. Balik ke situ, Nabi sedang kelihatan susah, nggak jadi, karena mau melaporkan Abbas. Ini menghormati Rasulullah. Rasulullah sudah susah, kasih tahu pamannya nggak mau zakat, lebih susah lagi. Nggak mau menumpuk kesusahan, baliklah. Besoknya balik, Nabi sudah kelihatan ceria, baru laporan. Yang kita ambil bukan ininya, karena itunya nanti diganti oleh Rasulullah, dibayarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah, kamu tahu nggak, kemarin kamu nggak jadi laporan karena saya susah. Sekarang bahagia, senang. Nggak tahu nanti. Kemarin itu di rumahku ada 7 dirham, sudah dibantu, atau 7 dinar. Itu masih ada di kamar saya, di rumah saya, belum bisa diberikan. Akhirnya saya susah. Lah, sekarang sudah tidak ada. Siapa yang bisa kayak gini? Justru kalau lebih kok ada di rumah, susah. Nah, ini kaya yang luar biasa nih, saudara. Ini ketenangan hidup dan kecukupan dari Allah. Wal faqru faqrul qalbi. Kefakiran itu adalah kefakiran hati.
Ini definisi hakiki dini syar'i. Perhatikan kalimat saya. Ini definisi yang hakiki yang sebenarnya secara agama, secara syar'i. Kalau secara dunia enggak. Dunia pasti yang lebih banyak hartanya dia yang lebih kaya, itu arti duniawi. Namun sebenarnya kalau orang ingin meneliti, sebenarnya sebanyak apapun hartanya, ya, ketika dia hatinya fakir, dia merasakan kefakiran. Bahkan lebih fakir daripada yang fakir harta. Tuh. Yakin? Yakin. Bagaimana yakin? Kita belum pernah ngalami. Yang kaya bangkrut lah, kaya banyak hutang, banyak masalah, uangnya ratusan miliar, triliun bahkan. Tapi ancaman kebangkrutan dia lebih dari itu. Wah, susah sudah. Saya mungkin cerita lagi. Ada saya ketemu, minta nasihat. Dia punya uang 6 triliun, tapi kalau bangkrut menjadi 9 apa 12 triliun. Jadi saya sekarang membayangkan lebih baik gak punya uang sama sekali, yang penting saya gak punya hutang. Itu contohnya kaya harta tapi fakir hati. Pilih mana? Kaya hati dengan kaya harta. Mesti jawabannya. Pilih kaya hati lalu kaya harta. Jangan dibalik. Berarti lalunya ini sambilannya saja gitu lah. Nggak terlalu penting. Penting-penting aman. Al-faqru faqrul qalbi. Pertanyaannya, bagaimana supaya memiliki hati yang kaya? Tadi pertama, kun qani'an takun askaran nas. Yang kedua, hayati, ya, dihayati bahwa keduniaan ini sementara dan sedikit. Hayati lagi, naik lagi, kata para ulama. Besok kalau orang kaya banyak, itu masuk surganya 500 tahun terpaut dengan orang gak punya apa-apa. Nah, terus itu diingat-ingatin. Terutama yang gak kaya-kaya itu diingatin. Nah, ini solusi supaya yang deblek itu wes gak sugih, fakir harta, fakir hati. Weblek ini udah. Oh, gak milih blas deh. Secara fisik kita fakir hati. Kan dikejarkan kaya hati dulu. Nah, bagaimana solusi itu? Mensyukuri yang ada, dipikirkan dunia itu gambarkan ya, tidak ada apa-apanya benar, dan akan ditinggalkan. Dunia itu akan mencelakai kita, itu ya. Bahkan besok di akhirat saya akan terlambat masuk surga. Kalau tua hayat itu, nanti akan ada kekayaan, nanti akan muncul di situ. Di samping berdoa kepada Allah, Allah maghfirna bihalalika dan seterusnya. Nah, bagaimana? Sudah istirahat. Kok cepat sekali. Istirahat ya sampai maghrib. Berarti kita lanjutkan pada maghrib. Saya barakallahu fikum. Berarti persiapan isoma ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan manfaat dan kebaikan dari pelajaran yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman buat pengumuman ini